Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Trader Works ya. Pada kesempatan kali ini tanggal 15 November 2022 saya Maju Trader. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita ingin mengaplikasikan cara bertransaksi dengan menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi Fibonacci retracement itu adalah namanya juga retracement. Jadi kita mengambil posisi uh, OP ketika dia terjadi retrace ya, dengan harapan bahwa harganya akan kembali mengikuti arah dari market gitu ya. Perlu saya jelaskan lagi bahwa Fibonacci retracement itu ya merupakan angka-angka unik ya, yaitu yang kita ketahui dalam trading forex saham dan lain sebagainya, yaitu kita dapati Fibonacci itu di angka. Nah, untuk lebih jelasnya nih kita ini aja ya, langsung kita tarik ke sini garisnya. Sorry dia di sini ya. Nih garis-garis Fibonacci, contohnya dari sini kita tarik dia ke bawah sini ya. Nah, oke. Nah, jadi angka-angka uniknya itu ya, mana lagi tadi ini? Ya, angka-angka uniknya itu ya 0% ya, terus 23,6, 38,2, 50%, 61,8, 74, 76,4, di sini ada 100, 168 dan seterusnya ya sampai di atas ya. Nah, jadi kita mengambil posisi ambil ketika dia downtrend, jadi ketika dia retrace kita mengambil posisi put ya, ketika harga masih downtrend seperti gitu. Nah, disitulah kita OP ya. Jadi contohnya yang saya sebutkan bahwa Fibonacci retracement itu ada namanya istilahnya golden ratio ya, golden ratio ya. Jadi golden ratio itu adalah ada di 3 angka ya, yaitu 38,2, 50% dan 61,8. Nah, di area inilah Anda boleh melakukan posisi ketika dia downtrend, ketika harga naik ke atas Anda boleh melakukan posisi put ya, menjual ya. Gitu juga ketika dia naik, ketika dia koreksi di angka 382, 50, 618, disitulah Anda mengambil posisi call gitu ya. Oke. Jadi sudah paham ya. Nah, ini sekarang kan areanya ini kan area golden ratio ya, 38,2, 50 sama 61,8. Sinyal Anda mengambil posisi put ya. Jadi di area sini ketika dia sideways, kemungkinan besar kita harus menundanya dulu sampai muncul uh, candle pemicunya ya, candle engulfing pemicu di mana body di atas 50% ya dari bandingkan dengan shadow-nya ya, seperti gitu. Nah, ini coba kita analisakan, ini sudah melewati angka golden ratio, coba kita put ya, kita langsung aja put. Karena dia sudah melewati angka 38 kemudian. Apakah ada jaminan bisa dia naik ya? Bisa saja gitu ya. Yang penting kita sudah paham bahwa tekniknya itu seperti gini. Jadi dia ini kan di 50% ya dari high-nya ini, swing high di sini dan swing low di sini. Dia kita tarik ketika downtrend, kita tarik cara nariknya dari atas menuju ke bawah, dari swing high menuju ke swing low ya. Nah, disitulah muncul angka-angka golden ratio. Jadi ketika dia sudah di break 0%-nya berarti ini sudah tidak valid lagi ya, berarti boleh kita buang ya ininya ya, dan kita harus gambar kembali gitu ya area golden ratio. Nanti kita terapkan di beberapa ini ya, di beberapa pair ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham ya cara penggunaan dari golden ratio. Nah, ini 6 detik lagi kemungkinan besar kita bisa cuan di sini ya. 3, 2, 1. Oke ya, dapat ya. Jadi begitu caranya. Nah, ini dia ketika di 1% naik. Nah, Anda boleh menariknya dari sini lagi, dari swing high di sini ya.
menuju ke swing low di sini. Nah, koreksinya di 50%, di 61,8, Anda boleh melakukan posisi put lagi ya, karena di sini sudah di break ini low-nya di sini. Artinya ketika dia naik, nantilah kita ambil di 61,8, baru kita, nah di sini coba kita put ya, cobain put di sini, dapat harga di sini. Nah, ini penerapannya sangat simpel sekali. Nah, ini sisanya, wah masih lama ini ya. Ini sekitar berapa menit ini? 1 menit ya, nggak apa-apa ya. Karena dia masih mau naik, jadi kita tertinggal harganya ya. Nah, ini dia sebenarnya sudah melewati 61,8. Kita kalau misalnya sudah melewati 100, kemungkinan besar ada pergantian tren seperti gitu ya. Nah, karena kan yang kita acuannya itu adalah close candle-nya ya. Close candle-nya itu masih di bawah 100, berarti masih ada potensi dia belum membreak area high-nya ini, swing high-nya, berarti ada potensi price akan masih drop ya. Ini sisa 41 detik lagi. Mudah-mudahan masih terus downtrend ini harganya ya. Oke ya, sisa 30 detik lagi. Coba Anda perhatikan. Jadi saya ulangi lagi bahwa cara menariknya adalah ketika dia sudah mencapai 61,8, nah di situ kita tarik ya dari swing low-nya menuju ke swing high gitu ya. Ini nggak begitu tepat ya. Nah, sisa 12 detik. Nah, ini kelihatannya kita bisa cuan ini ya, mudah-mudahan ya. Karena memang, nah oke. Confirm ini sudah bisa cuan kita lagi. Oke, 0. Ya, dapat lagi kita ya. Nah, begitu caranya ya. Nah, ini dia sudah melewati 23,6 ya. Artinya setelah melewati itu ada potensi price akan downtrend kembali ya. Nah, tapi setelah dia terbentuk swing high swing low-nya baru bisa kita gambar gitu ya. Di sini ya. Terus di sini gitu ya. Nah, kita lihat pantulannya, retracement-nya lebih bagus di 61,8, baru kita mengambil posisi put kembali gitu ya, karena memang masih downtrend gitu ya. Oke, tapi nggak mesti harus di 50. Nah, ini sudah di break berarti masih down ya. Coba kita, nanti ketika dia turun, ya dia ini masih kuat sekali jatuhnya ya. Cari swing high-nya di sini, terus kita pindahin ke sini swing low-nya di sini ya. Nah, ini 61,8-nya di sini. Ini area golden rasionya 382, 50, 61,8 ya. Nah, ini cenderung masih mau drop lagi deh ini ya. Nah, ini dia terjadi correction dikit ya. Kita lihat ini pokoknya di swingnya ya, swing high, ini swing low. Jadi Anda harus mencari yang namanya ini swing high, ini swing low ya. Ini swing low, ini swing high. Di sinilah Anda menempatkan atau menarik-narik garisnya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah di 61,8. Apakah kita boleh ngambil put ya? Aduh, telat ya. Coba tunggu dia naik dulu sekali. Oke, coba ya. Nah, jadi udah di area 50%, 61. Nah, ini masih ada, wow. 23 detik lagi nih ya. Dekat banget. Oke, nggak apa-apa. Ya, tunggu saja. Apakah kita bisa lock di sini? Wah, kelihatannya agak susah ini. Sisa 5 detik lagi pembeliannya ya. Oke, kalah kita ya. Berarti ada kenaikan. Nah, ini dia sudah mulai. Tadi kan di sini kan sudah diberikan ininya ya. Berarti kita harus pindahkan lagi ke sini dia. Nah, ini juga sudah di break. Ada potensi harga akan, kalau dia melewati 100, berarti ada potensi harga akan terus melanjutkan ke atas sini ya. Ke atas sini ke area sini. Tapi kalau misalnya dia mentok ya, tidak kuat melewati area resisten di sini, berarti harga akan turun kembali gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menarik golden ratio dari atas ke bawah gini, belum bisa ya. Dari atas ke bawah. Aduh, pasti. Nah, gini. Ini belum bisa begini. Kecuali dia sudah confirm ini di break, baru kita bisa tarik atas ke bawah gini, karena kita harapkan harga akan naik kembali dengan retrace-nya di area 61850 sama 38,2 gitu. Ya, coba Anda perhatikan.
Ya. Nah, kalau pantulannya di 23,6, kemungkinan besar harganya itu masih akan terus kuat ke atasnya ya. Ya, masih kuat ke atasnya. Tapi nanti kita lihat terus potensi dari pergerakan harganya ya. Nah, ini kalau di break sudah confirm bisa kita mengambil call ya. Call karena koreksinya tapi nggak nyampe 38,2, dia hanya di 23,6 kalau dia terus naik ya. Tapi ketika dia blast terus ke bawah ya, artinya bahwa ini tidak berlaku lagi, yang ini yang masih berlaku ya. Yang ini dibalik, berarti ini dia ke atas sini. Pelan-pelan. Jadi dari swing low menuju ke swing high ini. Nah, ini aturannya seperti gini caranya ya. Dan ini memang Fibonacci retracement paling digemari ya, paling banyak peminatnya di dunia. Karena memang arah market setelah di study, kita melakukan studi terhadap pergerakan harganya, memang di area-area inilah terjadi correction gitu ya. Correction ketika dia sudah terbentuk uptrend, disitulah kita mengambil posisi buy. Tapi karena ini masih downtrend, jadi memang kita harus mengambil posisi put ya. Coba kita padukan dengan posisi ilmu candlestick kita. Ini ada engulfing kuat ya, engulfing kuat, dia sudah memberi area supportnya. Coba kita put juga ya. Nah, di put mudah-mudahan dia terus turun ke bawah ya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa ini adalah live trade ya, live trade dari Fibonacci retracement ya, supaya teman-teman paham. Ini di time frame 15 detik ya, kita bermain ya. Ini masih ada sekitar 51 detik lagi untuk menuju ke ini. Nah, ini kalau misalnya di break sini sudah confirm, berarti kita harus mencari swing low-nya dulu ya, swing low-nya dulu. Disitulah kita akan menarik garis. Apakah menarik garis di mana swing low, swing high, barulah situ kita tentukan potensi dari keuntungan kita ya setelah dia mengalami correction gitu ya. Nah, ini dia sudah melewati 23,6 garis, sebenarnya sudah ada potensi terus price akan turun ini sebenarnya ya. Tapi nama candlestick kita mengacu kepada closing candle, jadi jangan terpengaruh pada harga yang masih bergerak-gerak ini, dan itu biasanya menyesatkan ya kalau misalnya kita memacu kepada hasilnya ya. Nah, ini oke, dapat lagi kita ya, profit lagi ya. Tadi kita sekali loss ya. Coba kita lihat hasil transaksi hari ini. Nah, 1 2 3 4 5 versus 1 ya, masih bisa profit gitu. Nah, jadi Anda harus sabar juga dalam menentukan area golden ratio ini. Nah, ini sudah melewati hampir 0, kemungkinan besar masih akan terjadi correction terus ya. Ketika ini di break low-nya ini, kalau di supply demand, ini area demand-nya sudah hampir di break, dan berarti ada potensi untuk kembali. Nah, kalau kita tarik golden ratio-nya di sini, berarti kita tarik dari sini menuju ke sini ya. Kecuali kalau dia sudah terbentuk, nah kita tinggal menunggu area sell di area sini ya, area put ya. 618, 50 dan 38,2 ya, di situ kita tunggu. Nah, ini ternyata jatuh lagi, ini sudah tidak valid lagi di sini ya. Kalau tidak valid ya berarti kita jangan OP lagi di sini ya. Jadi memang cenderung harganya downtrend terus ya harganya ya. Oke. Nah, terus apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, kita tinggal menunggu. Ini swingnya kan di sini ya, swingnya dari sini ke bawah sini. Jadi kita tinggal tarik dari ini. Saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Kita ulangi lagi di alat grafik, terus garis-garis Fibonacci kita tarik dari, karena ini downtrend, kita tarik dari swing low, swing high menuju ke swing low. Nanti confirmnya setelah dia terbentuk ya, setelah terbentuk dia ini, baru di area sinilah kita melakukan posisi put ya. Ya, di area 618, 50 dan 38,2 ya, disitulah kita mengambil posisi put ya. Kalau dia jatuh ya sudah, ini biasanya jatuhnya makin kencang, biasanya begitu. Jadi Anda harus bersabar menunggu area-area ini tersentuh dulu ya, tersentuh dulu, baru Anda boleh melakukan posisi put ya. Jadi harus ditunggu saja. Jadi perlu diketahui bahwa golden ratio
Fibonacci retracement ini adalah matematikawan dari Italia yang menemukan angka acak ya, angka acak, dan memang banyak digunakan dan diaplikasikan di semua berbagai disiplin ilmu ya di dunia ya, termasuk trading ya digunakan. Nah, ini sudah di break nih, berarti sudah di break belum ya? Oh, sudah ya. Berarti ini sudah tidak valid lagi, tidak valid ya. Berarti kita harus menunggu dulu. eh, kita harus menunggu dulu ketika dia terbentuk, dia swing kayak seperti gini ya. Seperti gini, baru kita tariknya dari atas sini ke sini. Nah, ketika ini sudah panjang begini ya, ini area resisten di sini, ada potensi pembalikan di sini, berarti di swingnya kita pasang ya, di swing sini kita pasang sampai di mana kejatuhannya, disitulah kita gunakan kembali ya. Ini masih kita belum OP dulu karena memang kita pada dasarnya ingin bertransaksi dengan menggunakan Fibonacci. Nah, ini sudah ada correction ya. Correction kalau kita perhatikan di sini, dari sini ke sini masih di 38,2, belum nyampe ya, masih di 23,6. Nanti kita tunggu di 38,2 atau 50% baru Anda klik put ya. Ya, mudah-mudahan ada konfirmasi bahwa price akan terus melanjutkan penurunannya ya. Nah, ini sudah belum ya, 38,2, sedikit lagi, hampir ya. Nah, ini sudah menyentuh. Oke, tunggu naik dulu. Oke, kita put di sini ya. Nah, di 50% atau makin tinggi kita putnya makin bagus ya. Peluang menangnya juga makin tinggi ya dibandingkan kita mengambil posisi di atas 61,8 gitu ya. Ya, namanya juga trading. Kita menjual di harga tertinggi dan membeli di harga terendah kan gitu kan, prinsip transaksi kan seperti gitu. Ini sudah melewati 50% dan areanya sekarang di 61,8 ya. Kalau dia naik lagi ya berarti kita loss ini ya. Nah, ini dia sudah menyentuh 61,8 ya. Kalau dia turun dalam 30 detik tersisa 2 candlestick lagi ke bawah, apakah potensinya bisa kita dapat atau kita malah loss ya. Ya, tunggu saja. Kalau dia sideways kadang-kadang kita sakit hati ya. Waduh. Nah, ini sisa 12 detik lagi, 11. Wah, bisa nggak ya? Aduh, sedikit lagi. Coba terus. Aduh, susah. Kita kalah di sideways aja nih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kalau Anda yakin dia masih mau turun, Anda bisa put aja di sini ya. Karena ini sudah di area golden ratio. Ada potensi ini sekitar 18 detik. Sekitar 3 candlestick, mudah-mudahan harganya bisa turun terus ya. Nah, ini setupnya seperti gini cara setupnya ya. Jadi kalau misalnya dia downtrend, Anda menarik dari swing high-nya menuju ke swing low ya. Swing high menuju ke swing low, kemudian Anda tinggal perhatikan area-area retracement-nya di 61,8, 50 sampai 38,2. Inilah namanya golden ratio. Ini sisa 20 detik lagi. Kalau dia masih sideways, kita salah di sideways-nya aja ya. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya juga trading, pasti ada menang, pasti ada kalah ya. Oke, terus kita lihat di sini sisa 5 detik. Ayo kamu pasti kalah lagi ya. Yaudah, kita tunggu aja dulu, nanti settingannya begitu ya. Jadi saya jelaskan kembali ya, bahwa untuk menarik golden ratio ya, ini kita contohnya di sini ya, menarik golden ratio kita cari swing high-nya. Ini swing high, rally base drop ya, RBD ya. RBD itu adalah swing high ya, atau dinamakan juga dengan peak ya, puncak ya. Nah, yang dinamakan dengan drop base rally itu adalah swing low ya, atau valley ya. Nah, disinilah Anda menarik ya dari swing high menuju ke swing low, drop base rally. Nah, coba kita lihat di sini ya. Kita aplikasikan. Ini saya perbesar dulu. Nah, Anda menarik contohnya garis di sini dari swing high ya menuju ke swing low di sini. Ya pokoknya low-nya aja ya, low, jangan batang. Nah, ininya lihat nih.
Lihat pantulannya di 50% ya. Terus dia jatuh. Nah, ini juga kalau kita pindahin juga dari sini ya ke sini. Ini swing high-nya di sini, swing low-nya di sini. Lihat pantulannya di 61,8, sempat di 76,4 ya Pak. Ya. Terus kalau kita pindahkan lagi dari swing high di sini ya, kita pindahin ke swing low di bawah sini, memang dia tidak mencapai 100% ya, berarti masih ada potensi downtrend masih terus akan berlanjut gitu ya. Ya, gitu. Kalau kita tarik lagi ke belakang sini ya, kita tarik terus ke belakang. Nah, perhatikan potensi correctionnya. Nah, ini kan di time frame 15. Coba kita buktikan di time frame 1 menit ya. Nah, ini adalah time frame 1 menit ya. Nah, ini kita tarik, ini garisnya, ini kita hapus dulu ya. Nah, seperti gini, lihat, perhatikan. Ini swing high-nya di sini, yang 1 menit, swing low-nya di sini. Oke? Nah, sekarang dia di 61,8 ya. Karena kita tradingnya ini menggunakan hanya 15 detik, ini jarak dari sini ke ini, berarti sebaiknya kita gunakan yang time frame 15 detik ya. Tapi kalau untuk konfirmasinya di time frame 1 menit ini sudah 61,8. Anda boleh melakukan sell di sini ya. Ini area sell memang ya. Di 382, 50 sampai 61,8 ya. Jadi kalau misalnya jaraknya masih jauh ya mungkin Anda bagus menggunakan time frame M1 ya. Tapi karena speednya juga kuat ya berarti ini. Jadi jangan digunakan. Nah, ini juga dari swing high di sini kita lihat di swing low di sini, perhatikan lihat tuh pantulannya di 50% melewati ya, tapi nggak melewati 61,8 terus dia drop lagi ke bawah ya. Nah, begitu caranya. Nah, ini juga yang dari bawah sini ya, swing low di sini kita tarik ke swing high-nya di sini. Sorry, swing high-nya di sini. Ya, ini 61,8, tapi dia masih sideways ya. Dia naik lagi ke atas, entah dia turun lagi di menit berikutnya. Kita belum bisa mengetahuinya. Nah, ini sudah di break kelihatannya kalau di M15 kelihatan ini ya. Sorry, M15, 15 detik ya. S15 ya begini. Ya, oke. Nah, dia sudah naik ke atas ini, berarti kalau kita tarik, kalau dia sudah ini swing high-nya di sini ya, swing high-nya di sini. Kalau misalnya dia di break ini, tuh di break kan, berarti ini sudah tidak valid lagi ya, tidak valid lagi. Berarti kita harus pindah ke swing berikutnya di atas. Nah, ini sudah 61,8, biasanya ada correction. Ketika dia masih downtrend, pasti akan terjadi correction ya. Tapi ketika dia sudah berubah jadi uptrend, berarti ini kita hanya menilai, berarti kita balik ya. Kita cari swing high-nya di sini. Ini swing low-nya di sini. Kita cari ketika dia kembali baru kita call ya. Call di area 618, 50 sampai 382. Nah, kita coba ini sudah mulai drop ya. Apakah benar dia drop? Kalau dia drop berarti di area 618, 38,2. Sebenarnya ini terbalik ya. Seharusnya ininya di bawah. Ya, karena angka 23-nya itu kan dia melewati angka terendah dulu ya, 23,6, 38, 50 sama 61,8. Nah, ntar area belinya ntar di area sini, 618, 50, 38,2. Kalau dia turun terus berarti memang trennya masih down ya. Kalau dia sudah pembalikan tren berarti dia up dulu harganya. Seperti gitu ya. Oke. Nah, ini di 23,6. Kalau 23,6, kalau misalnya Anda yakin, Anda bisa mengambil call lagi karena memang ada potensi harga masih akan terus naik ya. Karena area 23,6 ini area kuat sebenarnya, bisa dijadikan sebagai area support yang kuat ya untuk melakukan posisi pembelian jika ada konfirmasi candlestick-nya masih akan naik gitu ya. Coba perhatikan. Nah, ini dia masih sideways, kita jangan OP dulu, jangan open position dulu, kita tunggu ada yang lebih bagus ketika area high-nya ini
atau resistannya ini bisa di break ya, di breakout ya. Sebelum itu kita jangan dulu ngambil open position ya. Ini masih dia sideways karena memang ketika sideways ini kita belum bisa menentukan pilihan untuk membeli atau menjual. Nah, ini dia sudah terjadi correction ya. Ini correctionnya dari 380 ke 406 ya, tinggi sekali memang. Ya. Coba kita tunggu, kemungkinan besar ini kalau misalnya correction di dalam, berarti kita akan tunggu di area sini ya. Oke, jadi 61,8 sih, jadi makin turun, makin kuat ya. Potensi harganya akan naik kembali. Ya, jangan kita ambil OP, tapi kalau Anda yakin Anda bisa melakukan posisi put dulu ya, posisi put untuk menunggu sampai harga kembali ke nyampe ke 61,8. Tapi kalau Anda masih ragu-ragu, Anda boleh menunggu dulu. Nah, ini potensi di 38,2 ya. Kalau sini sudah terkonfirmasi close candle, malah enggak ya, dia masih turun. Nah, Anda boleh mencoba call di sini. Cobain call dulu. Bisa, apakah jebakan ya? Oke, kita lihat dulu apakah kita bisa cuan hari ini dengan memanfaatkan potensi pembalikan di 38,2. Kalau misalnya harga masih downtrend, berarti kita kalah. Biasanya kalau sudah di break ini, berarti biasanya dia menunggu di area 50 ya, di area 50 break di 61,8 dan seterusnya. Tapi kalau dia masih naik, berarti ada peluang kita masih bisa profit ya, di cara bertransaksi menggunakan Fibonacci retracement ya. Ya, ini sisa 17, 45 detik lagi, mudah-mudahan bisa profit ya. Nah, kalau sideways gini kan menjengkelkan sekali ya. Jadi kita harus bersabar saja. Kita sudah memutuskan untuk membeli di area 4022, mudah-mudahan bisa cuan ya. Ini sisa 28 detik lagi ya. Area sideways-nya dia masih sideways ini tidak baik memang ya. Ya, kita juga tidak tahu ke depannya ini harga mau bergerak kemana, kita hanya just follow saja. Nah, ternyata jatuh ya, di 50%, berarti mungkin kita lebih bagus tadi belinya di area sini sebenarnya. Tapi kan kita bisa ngomong setelah harga terjadi ya, kalau sebelum terjadi kita mana bisa ngomong gitu. Ya, kalah lagi kita ini ya, ternyata dia masih downtrend. Nah, begitu caranya ya teman-teman semuanya. Jadi Anda harus benar-benar yakin dengan teknik Anda, apakah teknik itu Fibonacci, apakah RSI, MACD, apapun namanya, dan Anda harus memiliki keyakinan bahwa Anda bisa cuan ya di bisnis ini, ya, di trading di option. Dan ingat, Anda harus mengatur money manajemennya ya. Nah, ketika dia turun begini, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tarik swing high-nya di sini ya. Swing high di sini. Sorry, terbalik. Ini kan tadi uptrend ya. Ketika downtrend, tarik dari sini. Sini. Berarti di sini kita put ya. Nah, ini 38 di 50%, kita tunggu sampai di 61,8 baru kita put ya. Karena ada kecenderungan harga akan terus turun ke bawah ya. Oke, kita put aja ya. Nggak apa-apa. Dapat di berapa ini? 4013 ya. Nah, ini ada sekitar 16, 3 candlestick lagi kita tunggu. Mudah-mudahan dia drop ke bawah ya. Ini sudah di area 61,8 harga. Nah, dia masih break, tapi kalau sudah di break ini biasanya di area 100 ini sudah kita biasanya menyerah ya. Menyerah dalam arti kata ada terjadi perubahan tren kembali ke atas. Nah, ini sisa 26 detik lagi, mudah-mudahan dia turun ke bawah ya harganya ya. Kita tunggu saja teman-teman semuanya. Ya, 15 detik lagi. Nah, ini ada candle pemicu gini, mudah-mudahan kita bisa cuan ya. Kalau ada candle pemicu gini, di sisa 6 detik masih bisa nggak ya? 5, 4, 3, bisa masuk gitu kan ya. Karena sideways-nya masih di bawah sini. Oke, cuan kembali ya, $13. Nah, kita bisa memanfaatkan setelah dia ini di 23,6 dia mantul lagi ke area 61,8. Nah, boleh kita mengambil put lagi ya.
ketika dia terjadi correction gitu ya. Tapi kalau dia langsung jatuh berarti kita belum beruntung. Di 61,8 kita boleh mengambil posisi put ya di sini ya, 10422 ya, kita put aja, oke ya. Nah, area pas 61,8 ya, mudah-mudahan dia bisa jatuh. Wah, ini masih lama sekali ya, 1 menit lagi, apakah bisa ya? Di break lagi ya harganya ya. Ini kelihatannya sudah mulai terjadi pengalihan perubahan harga. Nanti kuncinya ntar di sini, high-nya ini nih, high-nya. Kalau di break di sini berarti kita menyerah ya. Berarti ada terjadi pergantian tren dari downtrend menuju ke uptrend. Nah, kita lihat di skemanya ini ya, template-nya dari sini. Cuma selama ini tidak di break area ini, berarti price masih akan potensi turun terus. Oke, 42 detik lagi kita lihat di sini. Bagaimana potensi, apakah kita bisa cuan atau loss ya di sini. Ya, profit loss itu biasa saja ya sebenarnya. Mau untung mau menang, yang penting kita harus membatasi resiko ketika dalam bertransaksi, karena jangan terlalu terburu-buru juga ya mengambil posisi sehingga gitu bisa merugikan akun kita ya. Jadi perlu diketahui bahwa tayangan ini kami buat bukan untuk mengajak teman-teman semuanya untuk bertransaksi di option, tapi hanyalah sekedar edukasi yang baik dan benar ya. Kita tidak menyarankan posisi-posisi yang apapun yang ada ya. Jadi kita hanya ini adalah jurnal trading kami, bahwa inilah kami cara bertransaksi itu ya seperti gini ya. Jadi sifatnya emang edukasi masyarakat bagaimana cara bertransaksi yang aman ya. Jadi jangan asal trading aja ya. Nanti kalau misalnya rugi, nanti itu bisa siapa yang disalahkan gitu ya. Nah, ini deh, kalau dia sudah melewati 100 berarti ini sudah tidak valid lagi ya. Berarti kita harus ganti. Gantinya kemana? Gantinya kita cari swing high selanjutnya di sini. Nah, jadi ini kalau dia sudah uptrend berarti kita pindahkan ininya ke atas, berarti kita hanya mencari potensi untuk mengambil posisi call ya. Ketika ini di sini swingnya di sini. Oke. Nah, kita tunggu di area 61,8 ini, sekali transaksi lagi habis itu kita sudahi ya video ini. Yang penting teman-teman trader sudah paham ya cara menggunakannya ya. Jadi jangan salah dalam bertransaksinya. Ya, kita tunggu aja. Kalau ketika dia di 50% lah ya, 50% baru kita mengambil posisi call ya. Nah, oke. Terus kita tunggu dulu sampai 50% atau bahkan ke sampai 61,8 baru kita ngambil posisi call. Jadi sabar saja, tunggu saja harganya menyentuh. Oke, 61,8 ya. Coba kita ambil posisi call di sini. Mudah-mudahan ada koreksi terus naik ke atas ya, minimal di 23,6 baru dia price. Ini masih 1 menit, lama sekali. Saya tadi nggak melihat ini ya, jarak dari sininya tuh. Nah, kalau dia jatuh terus ya berarti kita zong lagi nih. Ya, oke. Tunggu saja, jadi jangan terburu-buru, karena transaksi di option ini butuh kesabaran ya, kesabaran tingkat dewa ya. Kita bisa call, bisa put ya, apapun. Nah, ini sudah di break potensinya, aduh, ini masih downtrend ini ya. Ternyata masih jatuh karena ini sudah 100% di break, ini sudah tidak valid lagi. Kita delete saja. Untuk kembali ke atas ini kita butuh keajaiban ya, 2 candlestick naik ke sini jauh sekali. Jadi agak mustahil kemungkinan besar ya. Untuk nyampe sisa 16 detik lagi nyampe ke atas ini nggak bisa diharapkan. Dan kemungkinan besar kita zong kembali ini ya. Ya, seandainya juga naik mungkin juga nggak nyampe, ini udah sisa 3 detik, 2 detik. Oke, berarti mungkin gitu dulu aja ya teman-teman semuanya sekalian. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bertransaksi di IQ Option ya. Jadi ingat ya,
Anda harus bersabar dalam bertransaksi, jadi jangan terburu-buru mengambil posisi, terus Anda harus perhatikan ini, jumlahnya ini, ya, jumlah yang Anda transaksi. Jadi jangan terlalu banyak mengambil posisi berkali-kali Anda klik sampai 3 kali itu top 2 3. Nah, itu biasanya itu cepat menghabiskan. Jadi satu-satu saja ya. Jangan terlalu berharap terlalu terburu nafsu. Coba kita call dulu ya terakhir ini ya. Kita ambil posisi call dulu, kita balas tadi. Nah, ini terakhir nih, beneran nih. Ya, beneran terakhir, mudah-mudahan dia bisa harganya bisa naik. Ya. Jadi jangan terburu-buru banget, terburu nafsu sehingga Anda bisa dirugikan ya di sini ya. Nah, ini kenapa harganya tidak bergerak ini? Ya, oke. Oh, koneksinya. Oke. Bagus lagi koneksinya. Ini sisa 49 detik lagi. Aduh, koneksinya lambat lagi deh. Tapi cenderung ini akan downtrend ya, karena ini sudah di break di sini. Kalau area demand sudah di break, biasanya dia downtrend. Kita mengharapkan harga masih sideways dan close-nya sisa 11 detik lagi di atas dari harga ini, harga kesepakatan 3977 ya. Mudah-mudahan aduh sedikit lagi 17 detik lagi saudara-saudara. Kalau dia turun kita zong lagi nih ya. Nah, agak lambat ini pergerakannya. Tuh 9 detik lagi. Aduh naik dong, please, please, please. Oke, sedikit lagi. Satu lagi, satu lagi. Dua, satu. Apa yang terjadi? Ya udah. Oke, gitu aja dulu mungkin teman-teman sekalian. Bagaimana cara live trade ya, live trade di menggunakan Fibonacci retracement ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bagi yang bertransaksi di sini. Dan jangan lupa gunakan money management yang baik dan benar. Sekian terima kasih. Wassalam.